Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas lagi terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul saat wawancara kerja. Wah, udah lama aku nggak bikin video yang berkaitan dengan interview. Bagi teman-teman di sini yang lagi santai, siapkan buku catatan, siapkan catatan dimanapun boleh. Kita akan bahas pertanyaan ini. Salah satu pertanyaan yang biasa muncul saat wawancara kerja, biasanya kalau ditanyakan ini tuh di interview HR. Tapi ya memang tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di interview user juga akan ditanya mungkin dengan bahasa yang lain. Tapi kurang lebih seperti ini. Pekerjaan seperti apa sih yang Anda sukai? Kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertamaku, salam kenal. Nanti kalau teman-teman pengen belajar terkait dengan pertanyaan lain yang udah aku upload, cek aja di playlist tes interview. Di sana ada banyak sekali pertanyaan yang udah aku upload, yang biasanya muncul di interview HR atau interview user, kayak gitu. Bagi teman-teman juga yang pengen belajar terkait dengan informasi seputar karir, explore aja tuh di bagian playlistnya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang sedang persiapan khusus nih, misalkan rekrutmen bersama BUMN, persiapan rekrutmen CASN kayak gitu, atau lagi belajar nih pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di bagian video shorts-nya. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang merupakan job seeker, silahkan pantau secara berkala aja di bagian community, karena di sana aku akan update informasi-informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari koneksi yang ada di LinkedIn. Nah, kayak gitu. Yuk, teman-teman, kita bahas aja, langsung masuk ke sini aja, teman-teman. Biasanya di sini, teman-teman, khususnya yang udah pernah menghadapi pertanyaan ini, pekerjaan seperti apa sih yang Anda sukai, kayak gitu? Biasanya jawabnya gimana? Atau mungkin di sini ada teman-teman yang baru tahu kalau, oh iya ya, di interview ini mungkin akan ditanya ya. Kira-kira gambarannya apa nih? Mungkin sebagai awalan aku akan sampaikan bahwa pertanyaan ini biasanya akan ditanyakan oleh HR, itu biasanya tuh kayak di tengah-tengah sesi interview gitu. Biasanya pertanyaannya tuh kayak nyambung dari pertanyaan sebelumnya gitu. Berarti Anda tuh suka dengan kerjaan yang tipenya kayak gini kah? Atau langsung kayak gini? Jadi sebenarnya Anda suka kerjaan kayak gimana sih secara umum kayak gitu? Aku sebenarnya cuma ada satu tip ya teman-teman, yaitu silahkan selalu hubungkan posisi yang sedang dilamar dengan pengalaman yang dimiliki. Jangan sampai pada saat teman-teman menggambarkan pekerjaan yang disukai, itu dia kontradiktif tuh dengan lingkungan atau pekerjaan yang mungkin teman-teman akan hadapi saat melamar di posisi itu. Kayak gitu. Jadi selalu diingat bahwa selalu dihubungkan dengan lowongan kerja yang sedang dilamar. Emang bisa kita di interview kayak gitu, tiba-tiba langsung bayangin? Ya bisa. Kan teman-teman udah dapat poster lokernya dulu. Di situ teman-teman bisa riset dulu. Bisa baca dihubungkan dengan apa? Ya kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, bahasa lainnya adalah coba bayangkan preferensi teman-teman. Bayangan teman-teman terkait dengan pekerjaan yang disukai dihubungkan dengan kualifikasi yang ada di lokernya. Kayak gitu. Nanti hubungkan juga dengan pengalaman yang dimiliki. Jadi ibaratnya kayak, saya suka pekerjaan ini, oleh sebab itu saya melamar di perusahaan Anda. Karena di perusahaan Anda ini lagi buka loker yang seperti ini. Nah, kurang lebih itu teman-teman nanti akan membangun logika semacam itu. Tapi nanti dijawab dalam bentuk jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, kita cari contoh aja ya teman-teman ya. Buat latihan, teman-teman silahkan secara random cari informasi lowongan kerja yang tersebar. Terserah mau nyari di mana. Kalau aku nih kasih contoh yang ada di LinkedIn. Ya, nanti kita akan bahas bahwa gimana caranya kumpulin loker yang banyak, kemudian setelah itu teman-teman filter dulu dari loker-loker tersebut mana yang teman-teman itu pengen lamar, kemudian coba cari ini poin-poin ini dari poster tersebut. Bayangin, karena nanti teman-teman bisa kayak, oh aku tuh pengen ngejawab, aku suka kerjaan ini tuh karena nilai-nilainya, misalkan kayak saya suka pekerjaan yang membantu banyak orang dan lain-lain misalkan. Jadi ada value tolong menolongnya di sana. Atau misalkan teman-teman bisa ngomongin ke lingkungannya juga gitu. Saya suka pekerjaan di mana saya akan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang berbeda dan lain-lain. Nanti kita bahas di belakang. Lalu teman-teman bisa juga hubungkan dengan tools. Tools itu adalah alat yang digunakan. Bisa hardware atau software gitu. Saya menyukai pekerjaan di mana saya dapat mempraktekkan kreativitas saya atau kemampuan saya menggunakan software ini untuk pengolahan ini. Boleh kayak gitu. Atau misalkan jenis interaksi kayak gitu, boleh banget. Saya menyukai pekerjaan di mana saya memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan banyak orang baru. Kayak gitu, boleh.
atau hubungkan dengan industri atau bidang tertentu gitu. Saya menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan dunia sales dan marketing gitu-gitu. Nanti dikembangkan. Coba teman-teman di sini untuk melatih kepekaannya dulu, kumpulin loker yang banyak, setelah itu difilter, diambil aja difilter lagi, mana loker-loker yang kira-kira akan dilamar. Coba teman-teman lihat bagian posisi yang dibuka dan kualifikasi. Dua itu aja dulu buat latihan. Nah, di sini kita coba praktek ya. Aku ada contoh ini satu loker. Nah, ini ada sumbernya ya dari akun LinkedIn-nya Ibu Tanti kayak gitu. Ini ada loker kurang lebih semacam itu teman-teman. Ini aku zoom aja nih di atas nih kualifikasinya. Nah, teman-teman coba fokus dengan kualifikasi ini. Oke? Coba bayangkan nanti teman-teman pada saat ditanya, misalkan waktu interview ini ditanya gitu ya. Secara umum gimana sih kerjaan yang Anda suka? Teman-teman kan udah baca nih kualifikasi ini. Nah, coba jelaskan dalam format yang ada di sini. Gitu. Ada kata kunci atau frasa kunci, kemudian dikasih penjabaran. Nambah frasa kunci lagi atau kata kunci, kemudian penjelasan lagi, kayak gitu. Dan kata-kata kunci atau frasa kunci ini boleh beberapa poin yang berasal dari kualifikasi misal. Contoh, di atas ini kan nyebut nih, mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi tertentu nih. Pengolahan foto, pengolahan video, nggak masalah. Teman-teman sampaikan misalkan. Mungkin nggak ditanya soal ini, terus tiba-tiba masuk ya. Misalkan, Anda suka pekerjaan semacam apa sih? Sampaikan saja. Saya menyukai pekerjaan di mana saya dapat menumbuh kembangkan atau mempraktekkan kemampuan saya dalam pengeditan, pengolahan foto atau video misalkan, atau pengeditan gambar dan video gitu boleh. Atau saya ingin memiliki pekerjaan di mana saya memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan komunikasi visual saya dalam bentuk gambar maupun video. Di sana saya ingin bisa bertemu dengan banyak orang, balik lagi, keyword lagi, kita bisa saling tukar pikiran, membuat kreasi, dan di sana kita dapat apa dan lain-lain kayak gitu. Jadi teman-teman hubungkan aja dulu gitu. Kata kuncinya misalkan software ini jelaskan. Kemudian banyak orang untuk nih bersama tim ya. Orang-orang semacam ini jelaskan kayak gitu. Cukup kayak gitu aja. Formatnya kata kunci penjelasan, kata kunci penjelasan kayak gitu. Coba teman-teman dipraktekin. Aku yakin teman-teman di sini pasti jauh lebih jago dari aku deh. Coba deh sambil dibayangkan ya, kayak gitu. Ini contoh kalau teman-teman pengen ngelatih diri. Yang kedua, aku ada contoh lagi nih. Misalkan kayak gini. Nanti teman-teman juga praktekin aja. Di sini, nah, lihat kualifikasinya. Di sini teman-teman bisa lihat, dari kualifikasi ini, teman-teman fokus aja di poin nomor 4. Kayak gitu. Contohnya ini buat contoh aja ya. Kemampuan yang harus dimiliki. Promosi, membangun hubungan, komunikatif, kreatif. Beda dengan contoh yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu berkaitan dengan software, misalkan teman-teman akan fokus ke sana, teman-teman ingin mengembangkan itu, mengasah itu, terbiasa itu, makin kreatif gara-gara itu, gitu. Kalau di sini teman-teman tunjukkan kemampuan berinteraksi dengan banyak orangnya. Jangan sampai teman-teman jawab pekerjaan yang disuka, ternyata itu tidak berkaitan dengan membangun hubungan, komunikasi dengan orang. Jangan sampai kontradiktif gitu ya, teman-teman ya. Kalau di sini kira-kira teman-teman bakal ngomong gimana? Oke, misalkan, benar. Saya menyukai pekerjaan yang memberikan saya kesempatan untuk membangun hubungan baik ke banyak orang sembari saya mengejar target yang ditetapkan. Kayak gitu. Boleh. Baru nanti teman-teman jabarkan. Kayak gitu. Boleh banget. Terus apa lagi? Kegambar nggak? Nah, kalau teman-teman untuk melihat suatu poster loker, tidak hanya dari kualifikasinya, tapi teman-teman juga harus cek jabatannya. Oke? Kalau yang tadi video sebelumnya, di gambar sebelumnya maksudnya, itu kan terkait dengan videographer ya udah. Kalau di sini tuh ada jabatan strukturalnya, sales supervisor. Kalau misalkan teman-teman menjawabnya hanya dari satu poin, yaitu pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk berinteraksi, kalau hanya itu aja, itu malah kayak sales staff aja gitu loh. Teman-teman jangan lupa fungsi supervisornya. Artinya teman-teman punya tim. Nah, keyword yang ada, teman-teman bisa hubungkan dengan leadership. Misalkan, saya suka pekerjaan di mana saya diberikan kesempatan untuk bekerja sama,
memimpin suatu tim untuk berinteraksi dengan banyak orang sembari kita bersama-sama mengejar target yang ditetapkan. Saya senang bertemu dengan orang baru, berkomunikasi dengan orang baru. Di sana saya biasanya akan mendapatkan ilmu baru maupun ide-ide yang berkaitan dengan pengembangan bisnis dan lain-lain. Coba teman-teman diingat ya, karena jabatan atau posisi yang dibuka itu kan ada fungsionalnya, ada strukturalnya. Fungsinya tuh sales, kalau di sini ya, fungsinya sales. Kemudian secara struktural tuh dia supervisor. Mungkin nanti sama juga, misalnya ada sales manager. Teman-teman sampaikan pekerjaan yang disukai itu ya berhubungan dengan salesnya itu sendiri dan berkaitan dengan manajerial itu sendiri gitu. Coba dikombinasikan dan dilatih. Aku yakin teman-teman di sini pasti udah kegambar deh harus menyampaikannya kayak gimana. Misalkan kalau aku nggak ada pengalaman kerja gimana Kak? Oh nggak ada masalah. Analogi yang ada di sini terkait dengan kualifikasi kayak gitu ya. Teman-teman bisa sambil bayangkan terhadap pengalaman-pengalaman sebelumnya. Mungkin di tempat magang, di tempat volunteer, di tempat organisasi atau kepanitiaan yang diikuti. Mungkin di pendidikan-pendidikan non-formal yang teman-teman tempuh. Bukan di SMA, SMK maupun di perkuliahan. Mungkin teman-teman ikut bootcamp tertentu, kursus tertentu gitu bisa banget. Atau interaksi di lingkungan masyarakat itu bisa banget kayak gitu. Nah, ini adalah terkait dengan menjawab pertanyaan pekerjaan semacam apa sih sebenarnya yang kamu sukai kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada pertanyaan atau ada masukan atau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh banget silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau misalkan teman-teman di sini pengen ngobrol lebih jauh terkait dengan perjalanan karir teman-teman, pengen diskusi lebih dalam sama aku, silahkan untuk menghubungi aku lewat sosmed-sosmedku yang ada di sini. Mungkin nanti kita bisa banyak ngobrol. Aku akan fast respon di semua ini. Paling sementara itu dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga membantu. Sehat selalu.